Sama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang PT Kabelindo Murni Tbk atau saham KBLM ya. Ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2025. Kita lihat ada disebutkan presidennya yaitu Veronica Lukman. Untuk nama kantor mereka ada di Jalan Rawagirang nomor 2 kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nanti kita lihat kinerja itu gimana. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia 1 tahun penuh dan bentuknya itu dia rupiah ya. Kas setara kas dari 18 miliaran sekarang menjadi 6 miliaran. Nah, dia udah berkurang ya. Dia udah berkurang. Kemudian yang piutang usahanya kalau kita lihat di sini, dia pihak berhasil ini cukup banyak, bahkan dia meningkat. Yang pihak ketiga malah berkurang ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah cash flow-nya itu dia lancar atau enggak. Persediaannya sendiri dia itu berkurang sekitar 8 miliaran ya, kalau 7 miliaran gitu. Di persediaannya dia bukan 7 miliaran. Nanti kita lihat gimana dengan labanya ya. Tadi yang kami lihat yang tadi itu pihak piutangnya itu ya, kopi berasi ini sangat banyak ya. Total asetnya dia bahkan berkurang dari 1,8 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan. Tapi itu bukan berarti gak bagus. Kita lihat dulu gimana dengan hutangnya. Total hutangnya sendiri dia dari 469 miliaran sekarang menjadi 330 miliaran. Berarti dia akan berkurang 130 miliaran. Nah, kemungkinan besar kalau dia hutangnya berkurang sebanyak ini, seharusnya ekuitasinya itu dia meningkat. Kita lihat dulu ekuitasinya itu gimana. Oh, ternyata mengalami peningkatannya. Berarti penurunan aset tadi itu masih oke lah ya, karena dia yang berkurang itu dia berkurangnya hutangnya berkurang, bukan ekuitasinya. Jadi masih oke karena ekuitasinya itu masih meningkat. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini penjualan netonya. Penjualan neto dari 452 miliaran sekarang menjadi 468. Dia meningkat cukup bagus. Labanya itu dia ikut meningkat dari 10 miliaran menjadi 37 miliaran. Tapi ini asal peningkatan karena beban pokoknya dia berkurang. Beban pokok dia berkurang. Ini ada beban penjualannya juga ikut berkurang. Wah, ini ikut berkurang semua ya. Yang beban umumnya juga berkurang. Ini sampai mereka melakukan efisiensi. Kemudian penghasilan lain-lain kemarin untung sekarang jadi rugi, tapi itu gak masalah karena dia sudah tercover oleh efisiensi tersebut. Biar keuangan, penghasilan keuangan dia berkurang. Laba neto tahun berjalan dari awalnya 1,3 miliaran sekarang menjadi 22,3 miliaran. Nah, meningkat kurang lebih 20 kali lipat ya kalau kita dari sini. Nah, 20 kali lipat nih kurang lebih. Ini peningkatan penerimaan pengembalian tagihan pajak. Kalau kita lihat dari labanya itu, kita anggaplah meningkat 20 miliaran. Nah, kalau 20 miliaran itu kan kalau dikurangi sama yang tadi persediaan, berarti kan masih untung ya. Dewan Komisaris dan Direksi kita lihat. Oh, tampaknya gak ada yang berubah ya di sini ya. Nah, ini kita lihat semuanya masih sama. Kita skip. Nah, ini udah sampai di kasnya. Kasnya dari 37 jutaan menjadi 54 jutaan. Ini yang rupiah ya. Kemudian yang US dollar oke. Sama aja. Yang di bank kita lihat. Yang di bank dia bukan cukup drastis. Dimana penurunan paling banyak itu dia di Bank Sentral Asia, kedua di Bank Mandiri. Nah, totalnya itu dari 18 miliaran sekarang menjadi 6,5 miliaran. Nah, dia bukan cukup banyak ini. Piutang usaha, nah seperti yang kami katakan tadi,
pihak bereaksi ini cukup banyak, di mana dari 210 miliaran sekarang menjadi 226 miliaran. Pihak ketiganya dia berkurang, masih oke. Nah, dia berkurang ya, kemudian totalnya itu dari 494 menjadi 408 miliaran. 406 miliaran. Dia pihak ketiga ini dia penurunan paling banyak di distributor sih kalau kami lihat di sini. Sedangkan pemerintah dia meningkat. Penurunan nilainya pun masih sedikit ya. Nah, kita lihat cash flow ini gimana. Data yang lebih dari 3 bulan itu hanya sekitar 300 jutaan. Kemudian 190 hari sekitar 30 miliaran. Tapi jika dilihat dari sini, ini masih tergolong oke lah ya. Cuma yang susahnya itu yang 61 sampai 90 hari itu yang 30 miliaran. Dan nanti kita lihat apakah nanti bisa tertagih atau enggak. Tapi yang paling ujung itu yang lebih dari 3 bulan itu cuma 330 jutaan. Piutang lain-lain pihak ketiga ini pinjaman karyawan dari 3,3 miliaran sekarang menjadi 3,2 miliaran. Nah, bahkan dia berkurang. Ketika dia melakukan efisiensi data, bahkan pinjaman karyawan bisa berkurangnya. Persediaan kita lihat di sini ada penurunan paling banyak itu dia di barang jadi. Tapi itu pun nggak gitu banyak ya kalau kita lihat. Nah, bahan dalam proses pun ada mengalami penurunan. Pokoknya dia di barang jadi dan bahan dalam proses, sedangkan bahan bakunya itu meningkat sedikit. Ini aset tetapnya bisa di sini. Ini utang usaha, kita lihat utang usaha pihak bereaksi. Nah, ini ada pihak ketiga. Ternyata utang usahanya sendiri dia cukup banyak ya, dari pihak bereaksi sekitar 281 miliaran. Dari awalnya 418 sekarang menjadi 281. Nah, jika dibandingkan dengan piutang usaha, berarti kami saling minjam juga ya. Berarti masih oke sih menurut kami. Yang penting itu bisa dibayar, cash flow-nya itu yang penting dia lancar. Kan cash flow kalau udah macet udah agak susah itu ya. Nah, di sini kita lihat ini ada modal sahamnya, nama pemegang sahamnya. Ini ada masyarakat 5% hanya yang saham seri A. Kemudian ada saham seri B juga. Ini ada beberapa pemegang sahamnya. PT Mesindo, PT Sibalek dan lain-lain. Tapi sekuritas saya pegang juga ya, 0,58%. Pada penyihatan perbankan nasional. Wah, ini berarti pemegangnya ini ada yang apa ya, ini ada sekuritas, ada badan penyihatan. Saya kayaknya baru pernah dengar ada yang namanya badan penyihatan perbankan nasional. Penjualannya itu kita lihat di sini, ini ada kabel listrik. Nah, dia yang meningkat itu dia yang kabel listrik. Nah, yang menurunnya itu kabel telekomunikasi. Mungkin yang kabel telekomunikasi semua operator udah apa ya, udah pada banyak, dan yang kabel listrik masih diperlukan ya. Tapi seharusnya penjualan seperti ini dia seharusnya akan terus meningkat, karena kan tetap ada penyaluran ke daerah-daerah. Karena sebenarnya masih banyak daerah di Indonesia yang butuh penerangan lebih banyak ya. Ini kita lihat bahan baku dan lain-lain. Nah, ini mereka ada lakukan efisiensi sih menurut kami. Ini dia berkurang cukup bagus, sangat bagus sih menurut kami. Penghasilan lain-lain berupa mudah administrasi. Gajinya ini, bahkan gaji upahnya ini dia meningkat ya, dia bukan menurun. Dia yang menurun itu dia ada pajak bumi dan bangunan, ada perbaikan dan lain-lain. Penghasilan atau beban lain-lain. Baiklah, itu saya rekan. Sekian, terima kasih, saya investasi.